sehingga kita bisa mengikuti kajian pada sore hari ini. Yang kedua, semoga sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Untuk ibu-ibu dan mbak-mbak yang dirahmati Allah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sarah Khairunisa, dan izinkan saya memandu acara pada sore hari ini dan sekaligus membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian penutup. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka kajian tafsir surat Al-Adiyat pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Ustazah Syahidah Asma Amani. Beliau lahir di Kuningan pada tanggal 30 Mei 1998. Sekarang beliau mahasiswi di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Beliau pernah belajar di Sheikh Zayed Center, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Al-Azhar pada tahun 2016 sampai 2017. Beliau adalah lulusan Madrasah Aliyah Husnul Khotimah pada tahun 2016. Beliau juga lulusan Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah pada tahun 2013. Untuk riwayat organisasi beliau, beliau adalah anggota Majelis Permusyawaratan Anggota Islah Mesir pada tahun 2021 sampai 2022. Beliau juga adalah anggota fraksi MPA dan Komisi BPA PPMI Mesir pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Beliau pernah mengikuti Dewan Permusyawaratan Anggota Wisdah PPMI Mesir pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan ini ada beberapa yang lain riwayat organisasi beliau. Beliau bisa dihubungi pada nomor ini dan juga bisa dihubungi pada email tersebut, dan juga beliau bisa diikuti di akun Instagram Syahidah A. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja penyampaian inti materi tafsir surat Al-Adiyat oleh Ustazah Syahidah. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, bismillah. Yang saya hormati para ibu-ibu sekalian dan juga teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, itu meskipun ini pertama kali bagi saya, tapi insya Allah saya coba berikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tak lupa kita limpah curahkan kepada Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini, baik itu dari nikmat sehat, kemudian nikmat memiliki gadget, nikmat memiliki kuota, juga yang tak lupa adalah nikmat keimanan, karena tidak mungkin kita digerakkan ke sini kecuali karena buah dari keimanan yang Allah berikan kepada kita semua, dan itu perkara yang patut disyukuri.
Kemudian salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana atas kesungguhan beliau dalam memikul beban risalah ini, kemudian kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan, menghadapi hinaan, cacian, kemudian siksaan di masa turunnya risalah itu, membuat kita dapat merasakan manisnya agama ini, manisnya agama Islam yang insya Allah rahmatan lil alamin, dan insya Allah inilah satu-satunya agama yang dapat membawa kita, dapat menyelamatkan kita di hari akhir kelak. Langsung saja mungkin ke isi materi. Kali ini kita akan membahas tadabbur tentang surat Al-Adiyah. Surat ini adalah surat Makkiyah, di mana kalau surat Makkiyah itu selain karena turunnya di Mekah, dia juga menjadi fondasi awal dari Islam itu sendiri gitu. Jadi ketika di Mekah, Rasul itu bahasannya, kemudian ayat-ayat yang turun itu seputar akidah, seputar fondasi dasar dari agama kita. Belum menyentuh tahap syariat. Jadi gambarannya kita akan membahas hal-hal seputar keimanan, seputar akidah di surat ini. Kemudian ini juga merupakan surat ke-100 ya dalam Al-Quran. Ayatnya terdiri dari 11 ayat. Mungkin saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a, fa wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud, wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Di sini di ayat pertama, jadi awal-awal ayat ini itu membahas tentang suasana perang, suasana jihad gitu. Jadi dibuka dengan ayat pertama itu, demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Dari ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 itu masih berhubungan. Jadi yang pertama, Allah bersumpah demi kuda perang. Kemudian ayat kedua lagi digambarkan bagaimana kuda-kuda ini larinya kencang sampai tapak kaki kuda itu memercikan api ketika mereka menyentuh bebatuan, saking kencangnya lari si kuda-kuda ini. Kemudian di ayat ketiga, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ayat keempat, sehingga menerbangkan debu. Kemudian ayat yang kelima, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi di sini digambarkan gitu, betapa sengitnya suasana perang itu. Terutama di sini digambarkan penyerangan di waktu subuh. Kenapa? Kenapa waktu subuh? Karena kalau subuh itu orang masih masih setengah sadar gitu. Kadang kalau orang begadang juga itu baru ngantuk menjelang subuh gitu. Jadi ini waktu
yang waktu yang kondisi di mana musuh ini paling lengah di waktu subuh ini. Karena Rasul juga pernah melakukan peperangan menyerang musuh itu di waktu subuh gitu, karena memanfaatkan waktu istirahat mereka, waktu lalainya mereka gitu. Nah, kemudian jadi Rasul sendiri ketika mau menyerang suatu kabilah, kan Rasul ini ya, waktu zaman dahulu itu ketika Islam masih awal-awal, yang Rasul perangi itu bukan bangsa Romawi, melainkan masih bangsa Arab, kemudian kabilah-kabilah di sekitar beliau, kabilah-kabilah Arab. Jadi kalau yang saya baca di tafsir itu, di tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka, itu Rasul itu kalau mau nyerang di waktu subuh, Rasul ngecek dulu. Ada nggak yang azan di kabilah itu? Kalau nggak terdengar suara azan, maka Rasul jadi menyerang kabilah tersebut. Namun kalau Rasul mendengar suara azan, tandanya di sana masih ada orang yang beriman, maka Rasul mengurungkan niat untuk menyerang kabilah tersebut. Selanjutnya, di sini digambarkan bahkan sampai kalau gini, kalau malam, kalau subuh biasanya itu kan kita belum melihat debu di jalanan ya. Kita belum melihat debu berterbangan karena suasananya masih berembun, meskipun di daerah Arab juga ada embun, walaupun padang pasir gitu ya. Jadi suasana masih berembun, maka ketika debu itu berterbangan, itu menggambarkan betapa gemuruhnya kuda itu berlari, itu sampai debu-debu itu berterbangan di waktu subuh. Ada juga yang mengartikan tadi fa'athar nabihi naq'a. Jadi naq'a ini ada yang mengartikan debu tadi yang berterbangan, ada juga yang mengartikan suara gemuruh. Jadi kenapa diartikan suara gemuruh? Jadi digambarkan juga suasana ketika perang itu, orang itu biar semangat, mereka itu meneriakkan atau seperti menyuarakan semangat gitu. Kan kalau orang nyerang gitu ya biasanya, ayo serang kayak gitu. Nah, namun kalau umat Islam itu biasanya yang mereka teriakkan adalah Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah, kalimat tauhid seperti itu. Untuk menambah semangat, dan ternyata juga gitu dari suasana perang itu justru yang membuat musuh takut adalah suara gemuruh dari orang yang menyerang mereka gitu. Jadi ada yang mengartikan naq'a ini selain debu juga suara gemuruh dari orang-orang yang berperang itu, orang-orang yang menyerang. Nah, selanjutnya, jadi ini kuda ini memang mungkin telah digunakan sekian abad yang lalu, namun satu hal, kuda ini ternyata tetap dijadikan sarana perang yang cukup efektif kayak gitu sampai saat ini, meskipun sudah ada tank dan sebagainya kayak gitu. Kemudian saking posisi kuda ini lebih dari yang lain, bahkan untuk pembagian kan kalau perang ada harta rampasan perang ya dalam Islam.
Nah, ketika harta rampasan perang ini atau ghanimah ini dibagikan, itu orang yang berjalan kaki, orang yang tidak menaiki kuda mendapat satu bagian, sedangkan orang yang menaiki kuda maka mereka mendapat 4 bagian gitu. Karena kalau misalkan orang naik kuda pasti gerakannya lebih tangkas, lebih cepat, lebih mudah menyusup ke tengah-tengah musuh gitu. Bahkan di sini tadi digambarkan juga di ayat 5, mereka itu menyerang fawasat nabihi jam'ah. Jadi mereka wasat, menyerang ke tengah-tengah musuh gitu. Jadi digambarkan bahkan sampai porak-poranda gitu. Jadi musuh ini kocar-kacir dengan datangnya bala tentara ini. Nah, selanjutnya di ayat ke-6, di ayat ke-6 ini, innal insana li rabbih lakanud. Kanud ini, jadi innal insana li rabbih lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kanud ini ada yang mengartikan ingkar, ada juga yang mengartikan tidak tahu diri mungkin kalau kasarnya. Jadi tidak tahu diri kepada Rabb-nya. Atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, itu mereka tidak menganggap nikmat-nikmat itu. Nafas yang mereka hembus, kemudian apalagi nikmat sehat. Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita udah sakit, masuk rumah sakit, sehat itu sangat-sangat mahal untuk didapatkan kembali gitu. Nah, bukankah kita seharusnya bersyukur dengan nikmat sehat yang telah kita miliki, nafas yang bisa kita hembuskan, bahkan hal yang mungkin jarang disyukuri adalah, mohon maaf, mungkin buang air besar lewat salurannya itu jarang disyukuri. Karena kalau kita lihat sebenarnya sangat-sangat kasihan gitu ketika melihat, saya pernah melihat orang itu, dia itu sakit sampai kotorannya itu dibuang lewat perut, dibuat lubang seperti itu. Jadi terlalu banyak nikmat Allah yang kita jarang syukuri. Bahkan kadang saya sendiri pernah mikir gitu, kalau hidung kenapa dibuatnya madep ke bawah? Gitu. Itu bagian dari nikmat gitu. Coba kalau hidung Allah hadapkan ke atas, insya Allah itu air hujan masuk semua ke hidung, ke tubuh kita gitu ya. Tapi Masya Allah gitu, Allah selalu memberikan banyak kenikmatan, banyak kesempurnaan dari ciptaannya gitu, yang mana ciptaannya itu tidak bisa ditiru oleh makhluk manapun, teknologi secanggih apapun, selalu ada cacat gitu dari ciptaan manusia yang berusaha menyerupai ciptaan Allah gitu. Bahkan kalau kita lihat ketika ada manusia, teknologi zaman sekarang gitu, menciptakan robot yang dari gerakannya itu mirip dengan manusia, kemudian dari fisiknya itu sangat-sangat mirip, tekstur kulitnya, wajahnya, kemudian bagaimana dia berkedip, bagaimana dia berbicara, bahkan diciptakan teknologi komputer di dalam tubuh si robot ini sampai dia bisa berinteraksi seperti manusia. Namun satu hal, robot ini tetap tidak punya jiwa. Ya. Jiwa yang merasakan bagaimana hangatnya cinta, bagaimana amarah, kemudian jiwa yang merasakan mampu mentadaburi nikmat-nikmat dari Tuhan gitu. Itu tidak bisa diciptakan oleh manusia manapun di dunia ini kayak gitu. Jadi alangkah ingkar memang disebutnya, alangkah ingkarnya gitu manusia ketika tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian di ayat ke-7
Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu sadar, manusia itu lasyahid, menyaksikan keingkaran. Manusia itu engah kalau dia itu, oh, aku kurang bersyukur. Sebenarnya manusia engah gitu. Bukankah kita ketika kita zalim dengan diri kita, misalkan kita melakukan maksiat kepada Allah atau kita melakukan hal yang Allah larang, kemudian kita melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat, gitu. Bukankah kita dalam hati kecil kita sebenarnya kita menyadari, oh ini tidak seharusnya saya lakukan, gitu. Bukankah ketika manusia itu meninggalkan sholat, hati kecilnya selalu berkata, oh saya telah bermaksiat, saya telah mendurhakai Tuhan yang menciptakan saya, gitu. Itu pasti gitu. Secara fitrah, kalau menurut saya secara fitrah manusia itu pasti sadar ketika mereka itu mengingkari Tuhannya. Nah, yang menarik di ayat selanjutnya, di ayat 8, ini menurut saya ini kondisi yang sangat patut kita highlight gitu. Kalau di buku kita sabiloin gitu. Ini wa innahu lihumil khairi lasyadid. Apakah khair ini itu? Kita tahu makna khair itu adalah kebaikan gitu. Dan dia itu sangat-sangat mencintai kebaikan. Tapi apa kebaikan yang dimaksud di sini? Ternyata kebaikan yang dimaksud di sini adalah harta gitu. Kebaikan yang bersifat dunia gitu. Dia itu sangat-sangat mencintai hartanya. Kalau di tafsir-tafsir para ulama mengartikan sampai-sampai saking cintanya harta itu dia genggam. Tidak mau dia bagikan. Nah, makanya tema dari surat ini juga ada yang mengambil temanya itu judul besarnya adalah manusia menjadi kikir karena saking mereka mencintai harta yang mereka miliki. Kan tabiatnya memang seperti itu ya, manusia itu. Karena mereka merasa harta ini telah aku cari gitu. Harta ini aku hasilkan dari jerih payah aku gitu. Maka sudah seharusnya aku menjaganya baik-baik. Dan ini ujian paling besar gitu. Bagi kita, bagi manusia, bagaimana ketika digambarkan, sebagaimana yang kita tahu, yang keren itu orang bersedekah, berbagi, itu bukan ketika kaya. Kalau kaya, kalau menurut saya, wajar dia berbagi, karena hartanya lebih. Ya. Misalkan orang sedekah 100 juta, sedangkan harta yang dia punya adalah 1 triliun gitu. Itu kan hanya sekian persen dari harta yang dia punya gitu. Jadi wajar dia mengeluarkan uang segitu gitu. Tapi kalau misalkan kalau saya pribadi, misalkan saya ngekos jauh dari orang tua, kadang saya itu bangga sama diri saya, maksudnya saya mengapresiasi diri saya bilang, Syah, kamu keren ketika saya lagi gak punya uang, kemudian uang itu saya sedekahkan. Itu baru saya ngerasa, ini keren, karena aku telah melewati masa ego yang ini uang terakhir loh gitu, ini uang terakhir gitu, masa mau dikasihin, nanti kamu makan apa gitu, kayak gitu. Tapi justru tantangannya di situ, yang keren itu kayak gitu. Jadi kita kalau nggak punya itu jangan sedih gitu, justru kita itu lebih keren ketika kita memberi daripada orang yang memiliki harta lebih ketika mereka memberi gitu. Walaupun tidak ada yang memungkiri itu, tetap saja jumlah nominal itu juga mempengaruhi dampak yang disebabkan. Namun poinnya, Allah alhamdulillahnya tidak selalu menilai dari jumlah. Allah melihat lebih sebesar apa usaha melawan ego dia yang
dia lakukan terhadap dirinya kayak gitu. Nah, ini ya, bagi menurut saya menabung itu menabung itu ada dua gitu. Kalau versi saya kan, kalau versi misalkan yang lain ada menabung itu lewat saham, kemudian apalagi lewat investasi di bisnis teman atau apa, kemudian menabung di bank kayak gitu. Namun menurut saya menyimpan harta itu ada dua, nabung ditaruh di mana, dan satu lagi disedekahkan gitu. Dan kalau misalkan kita mengakui benarnya adanya hari akhir gitu, tentu kita lebih mencintai yang kedua, yaitu bersedekah. Tapi jangan juga kita melupakan kewajiban kita, misalkan untuk menyisihkan, mungkin bagi para orang tua, bagi para ibu-ibu sekalian, menyisihkan uang untuk keperluan di hari kemudian, untuk kebutuhan anak gitu, dan sebagainya kayak gitu. Itu juga tetap harus dipertimbangkan. Cuman memang nabung yang apa ya, kalau kita bahasakan bunganya paling besar itu dengan bersedekah gitu. Istilahnya kalau misalkan kita masih ada yang berpikir nabung di bank itu misalkan dapat bunga, walaupun kita sepakat ya kalau misalkan bunga bank itu riba, tapi poinnya adalah itu jangan lupa gitu, kalau misalkan kita bersedekah itu juga nabung dan bunga, dan bunganya sangat-sangat banyak gitu. Kalau bunga bank kan cuma 1, berapa %, tabungannya harus sekian gitu kan, bahkan harus sampai kalau mau banyak 100 juta sekian, 1 miliar gitu. Tapi kalau misalkan nabung di jalan Allah, bersedekah gitu ya, itu 1000 saja langsung dikalikan 700 kali lipat gitu kan. Dikatakan dalam Al-Quran, kalau orang misalkan bersedekah itu akan tumbuh sedekahnya menjadi 7 cabang, dan tiap cabang memiliki 100 cabang lagi gitu. Jadi sangat-sangat banyak bunga yang kita dapatkan dari menabung di jalan Allah. Nah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ayat selanjutnya. Dan maka tidakkah dia mengetahui apa yang di dalam kubur itu jika ditampakkan gitu, jika dikeluarkan apa yang di dalam kubur itu. Ini menggambarkan kondisi hari akhir, sekaligus menggambarkan bagaimana kondisi jiwa-jiwa yang tidak memaksimalkan kehidupan mereka selama di dunia. Ini nyambung ke ayat selanjutnya gitu. Wahusila fis sudur gitu. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dimunculkan gitu. Apa sifat-sifat sombong kita, sifat-sifat kikir kita yang mungkin hanya kita dan Allah yang mengetahui, nanti digini sama Allah. Apakah manusia itu nggak tahu kalau nanti yang di dalam kubur itu akan dikeluarkan, apa yang di dalam hati-hati manusia itu akan ditampakkan gitu. Dan sebenarnya juga kita kadang tahu gitu, kalau misalkan semua yang kita lakukan itu akan diperhitungkan gitu. Cuman ya namanya manusia gitu, emang fitrahnya manusia itu adalah lupa, kemudian melakukan salah gitu. Dan ketika kita melakukan salah, yang patut kita syukuri adalah, oh ternyata kita benar manusia gitu. Ternyata kita benar-benar manusia. Ketika kita melakukan salah, itu adalah bukti konkret bahwa kita adalah seorang manusia. Jadi jangan takut ketika melakukan salah gitu. Bukankah ketika kita salah masih ada pintu taubat gitu.
Kemudian ketika kita masih punya masalah dengan hati kita masih suka iri, kita masih suka mendengki, bahkan ada orang yang mungkin nggak tahu kenapa kita benci sama dia, semua yang dilakukan itu kita nggak suka gitu, bahkan mungkin ngedengar suara nafasnya aja kita tuh udah mikir kemana-mana gitu, udah bencinya tuh udah 7 turunan gitu seolah-olah gitu. Bukankah itu penyakit hati gitu? Bukankah orang yang seperti itu hidupnya tidak akan pernah tenang ketika dia tidak berbahagia, manakala kawannya berbahagia gitu. Pasti hati dia dan hidup dia akan sibuk mengurusi kesenangan orang lain gitu. Sementara dia sendiri tidak mendapatkan kebahagiaan itu dari membicarakan orang lain, dari hasad, iri, dengki, kemudian bahkan dari sifat sombong gitu. Dari sifat sombong, berbangga diri gitu. Bahkan yang apa ya, untuk perkara sombong sendiri ini kan memang perkara hati gitu. Namun memang perkara sombong ini apa ya? Ini ujian terberat bagi orang beriman menurut saya pribadi. Kenapa? Karena sifat sombong ini selalu menyerang orang-orang yang punya kelebihan. Ya. Orang yang punya kelebihan harta, orang yang punya kelebihan ilmu, dia lebih cerdas dari yang lain, dia sombong gitu. Nggak mungkin misalkan sudah miskin, kemudian tidak pintar, kemudian fisik biasa saja, jarang ditemukan orang seperti itu sombong gitu. Jadi orang sombong itu selalu orang yang misalkan dia punya fisik yang lebih baik daripada kawannya, kemudian peringkat lebih tinggi misalkan, kemudian pencapaian-pencapaian lain yang dirasa lebih tinggi dari yang lainnya gitu. Bahkan yang paling apa ya, ditakutkan adalah, dan semoga kita tidak termasuk ke dalamnya, adalah sombong ketika kita posisi kita mungkin sholat kita lebih rajin dari yang lain. Mungkin ibadah kita, sedekah kita lebih banyak dari yang lain. Itu juga kadang setan membisikkan, ih kamu keren ya, kamu cie sholatnya lebih rajin dari yang lain, cie sholatnya lebih awal waktu gitu. Itu pasti akan mudah terpleset di sana gitu. Makanya ini masalah penyakit hati yang sangat-sangat sulit dihindari gitu. Dan kalau misalkan masalah hati itu kan kita nggak bisa ngendaliin juga ya. Jadi angka baiknya kita berdoa gitu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl gitu. Doanya panjang, cuman dari jubni wal bukhl itu dari sombong dan kikir. Itu kita berlindung pada Allah dari sifat sombong dan kikir gitu. Jadi semoga ketika Allah beri hidayah gitu. Ketika Allah beri hidayah untuk beribadah lebih, untuk mendekat kepada Allah lebih dari yang lain, untuk mengikuti kajian lebih dari yang lain, semoga kita tidak sombong gitu. Karena istilahnya gini, sombong itu ketika amalan kita sudah dicatat, itu tuh bisa terhapus lagi gitu, bahkan bisa hangus pahala-pahala yang sudah kita dapatkan dari sifat sombong itu gitu. Makanya ketika kita melakukan sesuatu terus tajdidin niat, apalagi ketika kita berusaha menebarkan kebaikan gitu, terus tajdidin niat, semoga apa yang aku usahakan ini bukan buah dari sifat sombong aku karena merasa lebih bisa dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain gitu. Karena ana khairun minhu itu, aku lebih baik dari dia, itu adalah sifat jin gitu. Ketika jin atau iblis ini merasa lebih baik daripada Nabi Adam gitu. Ketika Allah, bukankah engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah? Dia ngerasa aku lebih baik, api itu lebih keren daripada tanah. Tanah itu apa? Tidak ada artinya kayak gitu. Dan ada juga hadis yang mengatakan
tidaklah menjadi penghuni surga seseorang itu yang di hatinya ada mithqala dzarrah. Dzarrah itu biji-bijian yang paling kecil. Mithqala dzarratin dari kesombongan. Jadi tidaklah orang yang memiliki kesombongan ini meskipun kecil itu menjadi penghuni surga. Maka kita berdoa semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang sombong. Nah, di ayat 11, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Jadi ini peringatan buat kita gitu. Karena sebelumnya bahas masalah apa yang di dalam hati akan ditampakkan, apa yang di dalam kubur akan ditampakkan gitu kan. Kita kadang suka ngerasa nggak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Apalagi masalah hati tadi ya. Itu tentu nggak ada yang tahu siapapun. Kecuali kalau kita cerita, kalau kita misalkan bikin status atau kita share ke teman kita, itu mereka baru tahu isi hati kita gitu. Bahkan setan pun sebenarnya nggak tahu isi hati kita gitu. Cuma mereka terus berusaha untuk membisikkan kita gitu. Jadi di sini peringatan keras bagi kita kalau apapun itu gitu, yang kamu lakukan, meskipun itu sifat iri dengki di dalam hati atau sesuatu yang kau lakukan tidak terlihat dari orang lain atau sesuatu yang kau lakukan ketika sendiri, itu Allah Maha teliti atas hal itu. Kita kadang lupa kalau semuanya itu diperhitungkan. Mungkin kita kadang kayak gini. Kalau saya kadang suka ngerasa kebaikan itu akan sekecil apapun akan dihitung gitu. Maka lakukan kebaikan sekecil apapun. Tapi satu sisi kadang saya lupa gitu. Kalau keburukan sekecil apapun juga akan dihitung. Dan ini juga mungkin selain itu tadi, selain peringatan juga kabar gembira bagi orang-orang yang jangan takut ketika kamu misalkan bersabar dalam diri kamu, kemudian ketika kamu bersyukur atas hari-harimu yang telah kamu jalani dengan keadaanmu yang mungkin tidak separah yang lain, tidak separah orang yang tidak punya rumah, tinggal di pinggir jalan gitu. Ketika kamu mensyukuri hal itu gitu, Allah juga akan maha teliti gitu. Allah akan mengapresiasi itu, Allah akan menghargai itu. Bahkan ada kata-kata sungguh beruntung gitu keadaan orang beriman gitu. Kenapa? Ketika diuji, dia bersabar. Kemudian ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Jadi keadaan dua keadaan ini gitu, kalau kita pertahankan hanya seputar ini, itu sangat-sangat beruntung gitu. Sabarnya kita, misalkan mungkin para ibu-ibu di sini ketika lelah sudah bekerja, kemudian mengurusi anak, kemudian sabarnya kita menahan omongan dari orang lain, menahan perilaku, semua itu akan dihitung, akan Allah apresiasi, akan Allah hargai gitu. Minimal kesabaran kita itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Nah, mungkin ada yang bingung gitu. Awalnya kan ngebahas tentang jihad ya, tentang kuda dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ngebahas tentang bagaimana manusia ini terlalu mencintai hartanya sampai mereka genggam, sehingga mereka sulit untuk memberi. Gitu. Jadi apa korelasi di antara kedua hal ini? Ternyata ini mengisyaratkan itu bagaimana kita melawan sifat kikir kita. Kalau sebenarnya gini, pelit sama hemat itu kan beda tipis ya. Cuman kadang kita suruh lebih plesetnya itu justru ke pelitnya itu, gitu kan. Bahkan kadang kita pelit sama diri sendiri gitu. Kita pakai suatu barang yang mungkin satu sisi itu tawadu gitu. Baju sampai misalkan compang-camping masih dipakai, masih bisa dipakai gitu kan. Ya satu sisi itu menghemat gitu. Tapi kalau misalkan kalau menurut saya ya
ketika misalkan kita berpakaian lebih bagus lagi, kemudian kita nggak perlu ngejahit terus-menerus pakaian itu, lebih hemat, kemudian kita juga dari segi waktu kita nggak jadi repot, ya kenapa enggak gitu, kita buat beli barang baru buat kita gitu, untuk mempermudah langkah kita, kegiatan kita gitu, biar kita nggak buang-buang waktu untuk memperbaiki hal tersebut gitu, kalau uangnya ada. Tapi kalau misalkan uangnya nggak ada, memang satu-satunya jalan keluar adalah bersabar gitu, dan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi itu hubungannya adalah bagaimana beratnya sifat ini, sifat mencintai harta ini gitu. Ini perkara yang berat, saking beratnya itu disandingkan dengan perkara jihad gitu. Jadi usaha kita untuk melawan sifat kikir di dalam diri kita, kemudian sifat merasa ini jerih payah aku gitu, itu sama-sama sulitnya gitu, sama-sama dahsyatnya dengan berjihad gitu. Jadi ini bukan perkara sulit gitu. Ini bukan perkara sulit ketika kita mau memutuskan untuk menjadi orang yang dermawan, mau menginfakkan harta-harta kita, itu bukan perkara sulit. Hubbud dunya, hubbul khair gitu, mencintai dunia itu bukan perkara mudah. Maka disandingkan dengan jihad. Jadi kita dianjurkan untuk apa ya? Kalau orang istilahnya kalau orang di medan perang itu kan dianjurkan untuk berjuang sampai akhir, gitu kan? Bahkan kalau dalam Islam itu pantang seorang muslim itu mundur dari medan peperangan. Begitu juga dengan diri kita gitu, ketika kita diperintahkan untuk melawan itu sifat kikir itu gitu. Pantang menyerah gitu. Kalau kamu misalkan tiba-tiba ngerasa menyesal kayak, ya tadi kenapa uangnya aku infakin, kan sekarang aku jadi nggak bisa makan gitu. Sekarang aku jadi nggak bisa apa, aku nggak bisa apa gitu. Itu pasti berat gitu kan. Tapi mungkin kalau kita ubah, kalau saya pribadi kadang kayak gini. Misalkan saya baru saya lagi nggak punya, kemudian saya ngasih. Ketika saya nggak punya, selanjutnya setelah ngasih itu, saya bilang kayak gini. Jadi ya Allah, kemarin uangnya aku kasih, aku sedekahin, sekarang aku nggak punya uang, tolong kasih ya Allah, dari mana aja, kayak gitu. Jadi ternyata amal baik kita itu boleh menjadi wasilah untuk meminta kemudahan dari Allah gitu. Jadi termasuk perkara yang boleh amal baik itu dijadikan wasilah. Kayak gitu. Mungkin sekian ya dari saya, insya Allah udah cukup banyak, dan semoga intisarinya bisa diambil, bisa bermanfaat juga untuk kehidupan kita semua, khususnya untuk saya pribadi gitu, karena di sini saya yang berbicara, dan semoga apa yang saya ucapkan ini bisa saya pegang juga, bisa ibu-ibu sekalian pegang juga, dan semoga bisa mempermudah gitu kehidupan kita untuk lebih taat ke depannya gitu. Ya, semoga waktu yang telah diluangkan ini juga bisa menjadi barokah. Sekian dari saya. Yang salah datangnya dari saya pribadi, dan yang benar datangnya hanya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Syahidah atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari ibu-ibu dan teman-teman semua, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Boleh disampaikan secara langsung atau melalui chat room, boleh.
Mungkin dari saya dulu nih Ustazah. Kan tadi kan disampaikan, saya izin bertanya Silakan. juga nih. Mungkin tadi disampaikan, untuk sifat kikir itu sendiri atau mungkin juga manusia itu kan juga tidak luput dari sifat sombong itu sendiri. Nah mungkin, terutama mungkin sifat sombong gitu ya Ustazah, kan kadang-kadang, apa ya, perasaan lebih baik dari orang lain itu kan sering muncul kayak gitu. Mungkin lebih baik dari teman sendiri atau siapapun kayak gitu. Mungkin, bagaimana ya Ustazah, kiat-kiat kayak gitu untuk mengingatkan diri sendiri kalau misalnya kita tuh sama aja sebagai manusia kayak gitu. Bagaimana Ustazah? Eh, Gini, satu hal ya tadi yang saya sampaikan gitu. Yang pertama adalah kita berdoa. Jangan lupa itu doa didawamkan gitu. Kita berlindung dari sifat sombong, sifat kikir gitu kan. Kemudian selanjutnya gini, kadang kita tuh sombong itu jadi bukan sebatas kita merasa lebih baik dari orang lain gitu. Bahkan ketika apa yang kita miliki, kita berpikir, oh ini hasil jeripaya aku, itu juga kesombongan gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya semua yang kita miliki, yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah gitu. Bukankah seperti itu gitu? Bahkan ilmu gitu. Kita lihat nih, betapa banyak orang yang dari segi IQ, dari segi kecerdasan sama dengan kita gitu. Kemudian mungkin usaha belajarnya juga sama, tapi ketika hasil mungkin Allah takdirkan nilai kita lebih besar gitu. Gitu kan? Maka kalau misalkan semuanya sama, bukankah yang membuat kita lebih dari yang lain itu adalah Allah gitu. Bahkan misalkan masalah harta ya. Jadi saya itu suka berbisnis ya orangnya. Ya orang tua saya itu suka nasihatin gitu. Ketika misalkan kan saya selalu minta doa, Mi doain ya, semoga jualan aku laku atau sebagainya gitu. Terus suatu saat saya lagi down. Kemudian mungkin dari downnya ini apa ya, orang tua saya ngebaca, oh kayaknya anak saya ini ngerasa kalau semua ini hasil jeripaya dia gitu, sampai dia capek gitu. Gitu. Jadi orang tua saya ya sampai bilang, emang dagangan kamu laku, emang itu sebatas karena produk kamu yang enak. Emang dagangan kamu laku itu sebatas karena kata-kata promosi kamu yang bagus. Enggak, jangan salah. Allah sangat bisa membuat dagangan yang enak, membuat promosi yang bagus sedemikian rupa itu, barangnya nggak laku itu Allah sangat bagus. Tapi Allah dengan rahmatnya menggerakkan hati-hati manusia untuk membeli dagangan kamu. Itu kata orang tua saya gitu. Jadi kita itu mungkin salah satu hal yang menghindari diri kita dari sifat sombong adalah kita mengembalikan bahwa oh sumber kelebihan yang aku miliki itu adalah dari Allah. Bahkan kalau kita bicara masalah hidayah gitu, itu hidayah apakah selain karena kita datang rutin kajian gitu, kita bicara misalnya contoh anak pesantren gitu, anak pesantren yang selalu dapat kajian dari kiai-kiainya, kemudian belajar seputar agama, tapi ada satu dua anak pesantren yang kita bilang mungkin kasarnya nakal ya, itu karena hidayah Allah yang ngasih gitu. Bahkan Rasul aja gitu ketika mau ngedoain pamannya gitu, diingetin sama Allah gitu, kamu tuh nggak bisa, Rasul aja dibilangnya ya sama Allah, kamu itu tidak bisa memberi hidayah gitu, yang memberi hidayah itu aku gitu. Dan Allah memberi hidayah pada siapa saja yang ia kehendaki gitu. Jadi apapun itu, entah kecerdasan, bahkan entah diri kita yang mungkin lebih taat dalam soal agama, itu kembalikan ke Allah gitu. Jadi kita ngerasa, oh iya ini bukan hasil aku nggak berhak sombong gitu atas apa yang aku miliki. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Ustazah, sangat apa ya, sampai gitu jawabannya. Semua Allah yang maukan dan beri. Oh, dari ibu-ibu atau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan? Mungkin masih ditunggu sebentar lagi jika ada yang ingin bertanya.
Iya, kalau misalnya sudah tidak ada, saya izin sedikit, menyimpulkan untuk hari ini. Eee, jadi surat Al-Adiyat itu di awal menceritakan tentang perang, kemudian, pertengahan menceritakan bagaimana manusia itu melawan sifat kikir dan juga, apa ya, pada akhirnya itu manusia itu mengetahui kalau sebenarnya manusia itu lalai. Kenapa disandingkan dengan peperangan nih? Karena memang, perjuangannya itu seberat itu sehingga sampai disandingkan dengan perang kayak gitu, bahkan perang di waktu subuh kayak gitu. Semoga, kajian kita pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua dan juga, apa ya, sedikit dan semoga banyak yang tadi Ustazah sampaikan bisa kita aplikasikan juga di kehidupan kita. Eee, Akhir kata, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu dan teman-teman semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga, Allah semoga dengan kita hadir pada sore hari ini dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sebagai pembawa acara meminta maaf, dengan banyaknya salah kata dan mungkin, kekurangan-kekurangan saya selama membawakan acara pada sore hari ini. Mari kita tutup acara kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Syahidah. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya. Syukran. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.